Suami jangan menghina istri. Ya, istri muliakan suami. Karena pintu surganya seorang istri ada pada suami. Ridha Allah tergantung ridha suami. Kalau suami sudah ridha, maka pintu surga lebih gampang diraih. Jangan berkata ibu, kami istri ini tergantung dari suami. Itu perkataan motivator. Tergantung suami. Siapa bilang? Kalau tergantung suami, masuk neraka itu istrinya Firaun. Tapi buktinya Nabi katakan, salah satu wanita yang dia jamin masuk surga nanti, istrinya Firaun. Kalau tergantung suami, istrinya Nabi Lut, mestinya masuk surga. Tapi buktinya, masuk neraka dia. Jadi upaya diri kita, hidayah itu pribadi masing-masing. Nah, dan perempuan yang cari nafkah itu perempuan spesial. Karena dia tidak diwajibkan tapi dia lakukan. Tapi waspada, karena punya penghasilan itulah potensi melawan suami. Saya tanya ke ibu, tolong ki jawab dengan jujur. Bu, kalau misalnya gaji tak 1 bulan 15 juta, terus suami tak satpam, kira-kira kita masih hormati? Bohong ki bu. Sedangkan suami tak cari uang, kita ndak ada kerja, nak kita lawan. Artinya potensi. Itulah sebabnya kenapa Islam tidak mewajibkan perempuan cari nafkah, harus laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan penghasilannya besar, lalu suami penghasilannya kecil, punya peluang dia tidak hargai suaminya. Tapi apakah perempuan tidak boleh kerja? Boleh, selama kewajibannya sebagai istri tidak diabaikan. Apa kewajiban istri? 1, mengurus suami. 2, mengurus anak. Kalau dia sukses di kantor, dia menjadi kanwil, dia menjadi menteri keuangan, dia menjadi perdana menteri, tapi anaknya diabaikan, suaminya dia tidak hormati, tidak ada kemuliaan perempuan seperti ini di hadapan Allah. Begitu juga kita suami. Kita sukses di kantor, anak berantakan, tidak ada kemuliaan sebagai suami, sebagai bapak. Saya mau tanya Pak, ibu-ibu kalau punya bekerja, kerja di sini sukses, tapi mengabaikan anak, kita tidak tahu siapa pacarnya anak, kita tidak tahu apa konten yang ditonton anak kita. Begitu kita meninggal, tiba-tiba anak kita tidak tahu agama. Ibu kalau meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Ya aku harap kawin lagi bu. Nabi Muhammad necek. Jadi kalau saya meninggal dulu Ustaz kawin lagi. Saya bilang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya kan? Nah, disinilah jangan sampai pekerjaan kita kejar target lalu melupakan mendidik anak dan mendidik istri. Karena semua pasti bapak tinggal, pasti ditinggal Pak. Kita perlu anak yang baik, dan anak yang baik, dengar kata Nabi, tidak mungkin anak kita berpikir yang baik kalau selalu dia makan barang haram. Tidak mungkin. Ya, kata Nabi, jangan kau selalu memberikan anakmu makanan haram supaya dia juga tidak berpikir yang haram-haram. Ya, itu dalam rumah tangga. Yang kedua, sikap Nabi dalam bekerja sangat profesional. Penegakan hukum misalnya, itu akan terkenal. Nabi panggil Fatimah, Fatimah, jangan kau berpikir sebagai anak Nabi kau dapat dispensasi. Tidak. Kalau ada pelanggaran, ada hukum, kita dulu yang laksanakan. Muhammad dan keluarganya dulu laksanakan. Kalau anaknya Muhammad melanggar, saya hukum 2 kali lipat.
luar biasa. Itu profesional. Dakwah sebagai dai, Nabi kita tidak pernah dengar menyinggung orang. Jadi maka saya heran kalau ada orang pendakwah maki-maki orang. Tidak masuk akal saya. Apalagi hanya berbeda pendapat lalu dikafirkan kita. Ada begitu, ada. Saya aja dituduh Ustadz tidak sunnah. Di Facebook kan saya dapat Ustadz sunnah. Saya cari namaku, tidak ada. Sebelahnya Ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya tanya adminnya, kenapa kau bilang saya itu Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau bicara sunnah-sunnah dalam maulid, kau tidak pelihara sunnah. Mana? Kau tidak pelihara jenggot? Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Hanya dibilang Ustadz sunnah itu yang pelihara jenggot, yang celananya jingkrang. Kalau tidak jingkrang dibilang tidak sunnah. Kau saja definisi sunnah saja aku sudah salah. Ini yang mengklaim-klaim dirinya kajian-kajian sunnah, dia bilang definisi sunnah saja aku sudah salah. Apa itu sunnah? Anjuran. Berarti boleh tidak dilakukan. Ini sunnah dianggap wajib. Ini sudah keliru dari segi definisi. Boleh kok jingkran silakan, tapi jangan kau anggap yang tidak jingkran tidak sunnah. Banyak sunnah yang lain. Pelihara jenggot silakan kalau mau, tapi yang tidak mau pelihara jenggot jangan juga kau bilang tidak sunnah. Saya sepakat dengan Gus Dur, berislam itu tidak mengganti saya menjadi ana. Berislam itu tidak mengganti maaf menjadi afwan. Ya ukhti, afwan. Coba masih ingat kisah Taif? Dilempari Pak tentang malaikat Jibril, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taif. Saya diperintah Allah untuk menghancurkan mereka. Kau berdoa saja, saya angkat ini gunung Taif, saya hancurkan mereka. Coba kalau saya datang, udah saat tak lewat-lewat ini orang, bagaimana? Ratakan. Tidak. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Kalau Allah mau mendengar doaku, saya berdoa. Mereka begitu karena dia tidak tahu apa saya bawakan mereka. Kalau Allah mendengar doa saya, ya Allah berikan mereka hidayah. Kalau bukan mereka yang beriman, anaknya nanti. Kalau bukan anaknya, cucunya. Terbukti doa Rasulullah terkabul. Di Taif sekarang tidak ada satupun manusia tidak beriman kepada Nabi. Itulah dakwah, profesional dalam dakwah.